Mari kita berdoa. Bapa Yahweh yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, terima kasih untuk kesempatan yang indah di pagi hari ini Tuhan, di mana Engkau mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Kami telah memuji-muji-Mu dan kami telah menyembah-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya untuk kami duduk diam sebagai murid untuk mendengarkan apa yang Kau mau kami lakukan ya Bapa. Kami siap untuk melakukannya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Shalom saudara. Senang dapat berjumpa dengan saudara pada minggu pagi hari ini dalam kasih Tuhan Yeshua HaMashiach. Apa kabarnya saudara? Saya mengharapkan saudara yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah, keadaan saudara haleluya luar biasa. Saudara, penting untuk kita mengerti apa itu perubahan. Banyak orang ngomong soal perubahan, banyak orang ngomong soal khotbah, tapi ada satu hal yang pasti saudara, perubahan tidak dapat disebut perubahan kalau tidak ada yang berubah. Mau saudara khotbahin, mau saudara omongin, kalau tidak ada yang berubah, tidak bisa disebut perubahan. Jadi perubahan tidak bisa disebut perubahan kalau tidak ada yang berubah. Untuk itu saudaraku yang terkasih, yuk mari pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul, marilah kamu yang ingin berubah. Marilah kamu yang ingin berubah. Kita buka saudara, Ulangan 28 ayat yang ke-13. Ulangan 28 ayat yang ke-13, di situ dikatakan, dan Yahweh akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak akan turun. Ketika engkau mendengarkan perintah Yahweh Elohimu yang aku perintahkan kepadamu hari ini untuk memegangnya dan melakukannya. Nah saudaraku yang terkasih, Bapak Yahweh tuh ingin kita berubah yang mungkin dulunya sebagai ekor atau mengekor atau ikut-ikutan orang lain. Bapak Yahweh ingin kita berubah untuk menjadi kepala yang mungkin juga bisa mengubah orang lain saudara. Tetapi kita sendiri pun harus siap untuk diubah. Baik pola pikirnya, baik ucapannya, baik perbuatannya. Sehingga kehidupan kita itu menyenangkan hati Bapak Yahweh saudara. Nah saudaraku yang terkasih, saya Kristen sejak kecil saudara. Mungkin sejak ada di dalam kandungan mami saya udah Kristen. Walaupun saya Kristen sejak kecil, saya ini belum mempunyai hubungan pribadi dengan Elohim saudara. Sehingga Kristen saya ini adalah Kristen keturunan, Kristen KTP. Nah dulu jika saya ada masalah, saya selalu kelilingan jalan tol saudara. Saat itu jalan tol baru saja dibuat saudara. Atau saya keluar masuk mall saudara. Dan perkataan yang keluar dari bibir saya, itu perkataan yang sia-sia saudara. Dulu kalau saya ditanya orang, Priscilla mau kemana? Saya jawabnya apa saudara? Mau mejeng, mau cari cowok. Nah kalau orang tidak kenal secara pribadi dengan saya, pasti orang itu akan percaya apa yang saya ucapkan itu saudara. Sehingga jangan saya bermimpi hidup saya ini akan diberkati oleh Elohim saudara. Dan saya percaya satu hal saudara, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini sesungguhnya tidak ada yang kebetulan saudara. Semua sudah direncanakan dan sudah diatur oleh Bapak Yahweh. Bahkan Bapak Yahweh tahu betul rencananya buat kehidupan saudara dan saya saudara. Coba kita buka Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11, di situ dikatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu, firman Yahweh. Rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan,
untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Nah saudara, saya ini tidak mengira akan dapat seperti sekarang ini saudara. Karena kalau dilihat kehidupan saya yang dulu, saya tidak mungkin bisa berdiri seperti sekarang ini saudara. Semua teman yang mengetahui saya itu tertawa dan tidak percaya kalau saya telah diubahkan oleh Tuhan saudara. Karena dulu saya mempunyai impian agar Tuhan itu menjamah saya terlebih dahulu. Karena jika Bapak Yahweh jamah saya terlebih dahulu, maka ketika saya salah jalan, Bapak Yahweh langsung meluruskan jalan saya saudara. Sampai akhirnya kemudian saya banyak mendapatkan teguran-teguran dari firman Bapak Yahweh saudara. Roma 10 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, jadi iman itu dari pendengaran dan pendengaran melalui firman Tuhan. Kemudian saya mendapat teguran dari Yakobus 2 ayat yang ke-17. Demikian pula iman, jika dia tidak mempunyai perbuatan, dengan sendirinya pasti mati. Kemudian satu lagi, Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari hal-hal yang diharapkan, bukti dari yang tidak kelihatan. Nah saudara, apa yang mereka anggap saya tidak mungkin, ternyata Tuhan mempunyai rencana buat saya. Rencana Bapak Yahweh buat saya itu jauh ke depan, jauh sebelum sempat saya memikirkannya saudara. Saat Tuhan mengetuk hati saya diperhadapkan pada dua hal saudara. Ikut Tuhan atau ikut dunia. Kemudian saya meresponi panggilan Tuhan itu saudara. Saya ingin diubahkan oleh Tuhan. Akhirnya pada tahun 1999 saya memutuskan ingin berubah. Saya berkata kepada Bapak Yahweh, saya siap diubahkan Tuhan. Karena saya mendambakan keselamatan saudara. Itu pun saya diejek oleh teman-teman saya saudara. Karena kehidupan lama saya yang penuh dengan hura-hura. Dan teman-teman saya katakan, pasti Priscilla 3 bulan pasti akan kembali kepada kehidupan lamanya. Saya tidak peduli dengan ejekan-ejekan dari teman-teman. Karena itu saudara, saya tidak perlu lagi memikirkan bagaimana kehidupan saya. Bagaimana cara Tuhan memenuhi kehidupan saya. Saya hanya satu yang saya pegang, yaitu saya mempercayai imannya kepada Tuhan. Kemudian ketika saya diubahkan oleh Tuhan, saya siap digembalakan saudara. Saya siap digembleng saudara oleh Pak Yakub saudara. Sama seperti peristiwa di mana Tuhan Yesus berdialog ketika belum mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus berdialog dengan Simon Petrus saudara. Di mana Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Apa jawaban Simon? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Kemudian Yesus jawab apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Nah saudara, 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus. Jadi saudaraku yang terkasih, penggembalaan itu penting saudara. Karena kalau tidak penting, tidak mungkin Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali. Dan ketika saya memutuskan ingin diubahkan oleh Tuhan, ingin ikut Tuhan, saya siap digembalakan saudara. Dan ketika itu saya digembleng dan dibina oleh Pak Yakub. Saya yakin saudara, ketika Tuhan sudah mengubah kehidupan saya, pasti Tuhan yang memampukan saya untuk saya mengerti maksud Tuhan saudara. Saya bisa seperti sekarang ini bukan karena saya bisa. Saya nggak bisa apa-apa saudara. Bukan karena saya pandai. Saya juga nggak pandai saudara. Karena jujur, dari kehidupan lama saya itu nggak ngerti apa-apa saudara. Saya tidak biasa berbicara seperti saat ini di depan orang banyak. Pasti nggak pede saudara. Pasti gemetar saudara. Bukan juga karena saya sudah memiliki beberapa titel. Bukan itu saudara. Tetapi karena
wibawa Bapa Yahweh dan roh Yahweh lah yang menyertai saya, yang memampukan saya, saudara. Kalau bukan karena Tuhan, saya nggak mungkin bisa memahami hal ini. Karena bagi saya itu sulit untuk memahami ayat-ayat di dalam kitab suci, saudara. Itu sebabnya kenapa saya mau saudara bukan hanya sekedar hadir di gereja, tapi saya mau saudara pun ketika ingin diubahkan oleh Tuhan, memberikan diri untuk digembalakan dan diajar oleh gembala saudara. Saudara harus bersyukur dapat beribadah di GKH Benaya di Pulau Mas ini. Bapak Stephen G adalah gembala yang luar biasa, saudara. Karena ada banyak perbedaan yang nyata ketika saudara sekedar hadir di gereja dengan saat saudara memberikan diri saudara untuk digembalakan saudara. Saya tidak peduli betapa hebatnya saudara punya potensi, betapa hebatnya saudara punya talenta, betapa hebatnya saudara pandai. Kalau saudara tidak membiarkan diri saudara untuk digembalakan, maka itu berbahaya, saudara. Seperti misalnya, seperti Meriam itu banyak peluru, tapi tidak ada yang mengendalikannya, saudara. Artinya saudara mungkin bisa menembak kepada diri saudara sendiri. Itu sebabnya penting untuk kita digembalakan atau kita dikendalikan, saudara. Sehingga kita bisa menembak tepat pada sasarannya, saudara. Tiap potensi yang kita punya ketika keluar itu bermanfaat untuk orang banyak. Terutama untuk Bapak Yahweh, saudara. Karena ada perbedaan antara orang yang digembalakan dengan yang tidak, saudara. Ketika kita ingin diubahkan oleh Tuhan, kemudian kita digembalakan oleh seorang gembala, maka kita akan dididik, akan dibina di dalam pengenalan akan nama Sang Pencipta itu sendiri, saudara. Dulu kita mengagung-agungkan nama sesembahan bangsa-bangsa. Tetapi ketika kita telah mengenal kebenaran, ada banyak orang, ada banyak gembala yang mungkin takut jemaatnya disesatkan, saudara. Tetapi kalau kita sudah tahu kebenaran, kita sudah diubahkan Tuhan, maka dengan mudah kita bisa mendistinksikan, oh ini palsu, oh ini yang benar, oh ini yang baik. Jadi andai saudara diberitahu oleh orang banyak tentang sesuatu hal, gak apa-apa, saudara. Saudara gak perlu lagi kebakaran jenggot, karena kita sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Sehingga jika si pendeta A ngomong gini, si penginjil ngomong begitu, sehingga banyak orang yang menjadi bingung, saya beritahu kepada saudara. 10 orang pendeta yang saudara tanya, saudara akan dapat 10 macam pendapat. Dan 10-10-nya itu akan berbeda-beda, saudara. Tapi kalau saudara sudah tahu yang benar, saudara sudah diubahkan dan saudara sudah dididik oleh gembala, sehingga saudara tidak akan terombang-ambing lagi dengan pengajaran ini, saudara. Saudara tidak mungkin teguh imannya jika saudara belum diubahkan oleh Tuhan, saudara. Misalnya, saudara, contoh seorang anak TK ketika mau naik sekolah dasar, tentu semuanya harus berubah. Jika TK kan masih bermain-main, masih suka nangis. Begitu anak TK ini naik kelas, sudah mesti berubah. Berubah sistem kehidupannya, tidak cengeng lagi, tidak banyak main, tetapi harus belajar. Jadi semakin kita naik level yang lebih tinggi, dituntut suatu perubahan, saudara. Nah, dengan Tuhan mengubah kehidupan lama saya menjadi kehidupan yang baru, ini juga bukan suatu kebetulan, saudara. Karena memang Bapak Yahweh itu memilih kehidupan saya dan menjadikan saya hambanya, saudara. Saya ingin diubahkan, dan itu tidak semudah membalikan telapak tangan, saudara. Pasti memerlukan waktu dan didikan Tuhan. Sehingga saya terbentuk dengan hati Tuhan, saudara. Saya butuh
campur tangan daripada Bapak Yahweh saudara. Sehingga saya dimampukan dalam segala hal oleh karena Bapak Yahweh saudara. Maka saya wajib taat atas perintah Tuhan. Saya tidak boleh lagi menuruti apa kemauan saya. Agar saya ini tidak menjadi celaan orang banyak saudara. Karena dari kehidupan lama saya banyak orang yang gak percaya dengan perubahan yang terjadi di dalam kehidupan saya saudara. Ada yang tertawa, ada yang mengejek, ada yang bergumam, mana mungkin Priscilla bisa berubah. Sampai ada seorang hamba Tuhan, dia telepon Pak Yakub. Pak Yakub, kamu dibohongi oleh Priscilla. Priscilla itu gak mungkin akan berubah. Jadi buat apa membina Priscilla? Priscilla gak bisa berubah. Saya sampai mau gamparin hamba Tuhan itu saudara. Tetapi Pak Yakub bilang apa? Diam. Tunjukkan kepada orang itu kalau kamu berubah dan mampu melebihi orang itu. Nah saudaraku yang terkasih, karena dari kehidupan saya ini selalu hura-hura. Dan apa yang keluar dari bibir saya itu perkataan yang sia-sia saudara. Maka dari itu dengan perubahan saya harus tunjukkan kalau saya telah memiliki watak Hamasia saudara. Karena saya bukanlah orang sembarangan saudara. Mungkin orang di sekitar saya itu dianggap saya itu gak ada artinya. Tetapi saya di mata Bapak Yahweh, saya tidak sembarangan saudara. Saya diperhitungkan oleh Bapak Yahweh saudara. Saya dipanggil Tuhan bukan untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar saya saja saudara. Tetapi saya yakin saudara, saya dipilih Tuhan untuk lebih daripada itu saudara. Amin saudara. Kenapa saya ingin diubahkan saudara? Kenapa saya meresponi panggilan Bapak Yahweh? Yang pertama saudara, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yeremia 1 ayat yang kelima, di situ dikatakan apa? Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah hal ini juga berlaku untuk saudara dan saya sekarang ini saudara. Sebelum Bapak Yahweh memakai kehidupan kita untuk menjadi alatnya, terlebih dahulu kita itu harus bertobat. Dan kita itu harus meresponi panggilan Tuhan untuk kita diubahkan dari cara hidup yang lama. Nah setelah itu semua kita bisa menjalani panggilan Tuhan itu untuk menyenangkan Bapak Yahweh saudara. Itu yang pertama saudara. Sekarang yang kedua saudara. Kenapa saya ingin berubah? Untuk memiliki hidup yang berarti. 1 Korintus 1 ayat 28. Di situ dikatakan, dan Elohim telah memiliki apa yang tidak terpandang dan apa yang hina dan apa yang tidak berarti, supaya dia dapat meniadakan apa yang berarti. Saudaraku yang terkasih, Bapak Yahweh menjadikan hidup saya jauh lebih penting dari kehidupan saya yang dulu saudara. Saya yang oleh orang-orang di sekitar saya sering dicemooh karena dari cara berpakaian saya dianggap saya tidak rohani. Dari apa yang keluar dari mulut saya bicaranya ceplas-ceplos saudara. Dengan sikap hidup saya ini, dengan sikap hidup yang lama ini, saya tidak pernah diperhitungkan oleh orang saudara. Sehingga ketika Tuhan mengubah kehidupan saya, semua orang tertawa saudara. Dan merasa heran. Dan berkata, apa bisa sih Priscilla berubah? Rasul Paulus saudara, sejak kenal Tuhan Yesus secara pribadi, kehidupan lamanya dirasakan bagaikan sampah saudara. Paulus yang dulunya bernama Saulus menjadi pembicaraan banyak orang di zamannya saudara. Hidupnya itu kejam, pembinasa umat Tuhan, penganiaya umat Tuhan. Tetapi setelah dijamah secara pribadi oleh Tuhan Yesus, hidupnya Paulus itu berubah secara total dan membuat orang kagum kepadanya saudara. Begitupun dengan kehidupan kita saudara. Kita ini berharga di mata Bapak Yahweh saudara. Kita dijadikan ciptaan baru. Maka segala sesuatu yang lama seperti tidak tertib, hidup yang sembarangan, hidup yang tidak disiplin sudah harus kita tinggalkan saudara. Nah seharusnya setiap anak Tuhan
harus punya pengalaman seperti Rasul Paulus, saudara. Ada perubahan total di dalam kehidupannya, saudara. Dulu boleh saja dia menjadi penjahat, menjadi penipu, pembenci umat Tuhan. Tetapi setelah dia kenal Tuhan Yesua, ia berani memberitakan saksi Hamasiah, saudara, tanpa menghitungkan untung ruginya, saudara. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, demikian pula dalam hidup kita, saudara. Jangan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, saudara. Kan kita suka mendengar, lebih baik bekas bajingan, lebih baik bekas penjahat daripada bekas pendeta, saudara. Walaupun kita suka keluar masuk gereja, ibadat tiap minggu rajin, tetapi kalau saudara tidak tampak adanya perubahan di dalam kehidupan saudara, maka kita sering dikatakan orang apa? Untuk apa jadi Kristen? Untuk apa jadi Kristen? Kelakuannya masih seperti itu-itu aja. Maka dari itu, saudaraku yang terkasih, hiduplah yang tertib. Hiduplah yang tulus di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kita ini memiliki hidup yang berarti untuk memuliakan Bapak Yahweh, saudara. Jika saya melihat 10 tahun yang lalu kehidupan saya 10 tahun yang lalu itu gitu-gitu saja, saudara. Tapi begitu Tuhan mengubah kehidupan saya sendiri pun bingung, saudara, melihat diri saya. Kok bisa ya saya seperti sekarang ini? Semua karena apa, saudara? Karena kita dibawa dari kemuliaan demi kemuliaan sampai yang lebih besar lagi, saudara. Nah, perubahan yang terjadi pada diri saya itu bukan diri saya yang menilai, saudara. Tetapi orang yang melihat saya, oh si Priscilla udah berubah lu. Karena saya pernah ketemu teman di pasar, saudara. Priscilla, gak nyangka lu sudah berubah. Aku pikir si Anu yang berubah. Ternyata kamu yang berubah. Luar biasa, maju terus ya Priscilla dalam Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, perubahan kita ini bukan diri kita sendiri yang menilai, tetapi orang lain yang menilai, saudara. Nah, dengan perubahan ini, saya itu kehilangan semua teman-teman, saudara. Saya sampai sempat marah sama Tuhan. Tuhan, aku kan sudah ingin ikut Engkau, tetapi mana teman-teman aku kok pada hilang sih? Tetapi Bapak Yahweh memberi hikmat kepada saya. Kalau Bapak Yahweh itu sedang menampi, saudara. Saya sedang diproses oleh Bapak Yahweh. Maka saya harus keluar dari kehidupan teman-teman saya yang lama, saudara. Dan ternyata Tuhan menggantikan teman-teman lama saya itu dengan teman-teman yang baru kepada saya, yaitu hamba-hamba Tuhan yang bisa menopang dan mendoakan saya, saudara. Sehingga hidup saya ini menjadi tertib dan hidup saya ini menjadi berarti, saudara. Jika Tuhan sanggup mengubah kehidupan saya, Tuhan juga sanggup mengubah kehidupan saudara. Amin, saudara. Doakan saya, saudara, sehingga saya akan semakin mengasihi Bapak Yahweh. Karena jangan puas menjadi orang Kristen, saudara. Jadilah orang Kristen yang bertobat, orang Kristen yang lahir baru, sehingga terjadi perubahan yang nyata, saudara. Buat orang lain akan terheran-heran melihat kehidupan kita, saudara. Nah, ada 2 macam untuk dapat kita berubah, saudara. Yang pertama, saudara, berubah berdasarkan hikmat. Artinya saudara yang memimpin perubahan, bahwa orang harus berubah sebelum terjadi sesuatu, saudara. Yang kedua, saudara, berubah berdasarkan krisis. Artinya tunggu masalah datang dulu baru berubah. Berarti bukan dia yang memimpin perubahan, tetapi orang tersebut dipimpin oleh perubahan, saudara. Nah, sayangnya banyak orang tunggu sampai masalah baru bertobat, saudara. Baru mau berubah, baru mau melayani Tuhan. Sampai tunggu rumah tangga berantakan, sampai tunggu uangnya habis, baru mau diubahkan, saudara. Karena saya pernah mendoakan orang yang sudah sakit kanker, saudara, yang sudah stadium 4. Orang ini berkata, Priscilla, kalau nanti
Bapak Yahweh sembuhkan penyakit saya. Saya ingin menyerahkan secara total kehidupan saya untuk melayani Tuhan. Saya hanya bergumam dalam hati di mobil. Kalau sembuh, kalau enggak, kan sia-sia. Jadi saudaraku yang terkasih, selagi kita masih muda, selagi kita diberi kesehatan oleh Bapak Yahweh, gunakan kesempatan itu untuk menyenangkan hati Bapak Yahweh, saudara. Saudara perlu dididik oleh seorang Pak Stephen G, saudara. Jadi, apakah saudara siap untuk diubahkan? Jika kita semakin dewasa, saudara, kita tidak menunggu ketika ada masalah baru kita berubah, saudara. Tetapi kenapa banyak orang tidak mau berubah, saudara? Yang pertama, saudara, karena kesombongan, saudara. Gak ada masalah kok dalam diri gua, jadi aku gak perlu lagi berubah. Jika orang lain mau berubah, silakan. Ini sombong, saudara. Yang kedua, saudara, memberontak. Aku maunya seperti ini. Jika aku tidak mau berubah, lu mau apa? Jadi orang tidak mau berubah itu suatu keputusan pribadi-pribadi, saudara. Masa depan saudara itu tergantung dari keputusan saudara sendiri. Yang ketiga, saudara, kenapa orang tidak mau berubah? Malas, saudara. Sudah enak begini kok kehidupan gua, ngapain gua berubah? Repot-repot amat sih. Nah, ini juga sudah begini, jangan kemudian ketika ada masalah nyalain Tuhan, saudara. Karena orang malas tidak mendapatkan tempat, saudara. Nah, kenapa orang tidak mau berubah? Cuek atau acuh, saudara. Biarkan dunia berubah. Aku sih enggak aku sih begini-gini aja lah. Yang kelima, saudara, kenapa orang enggak mau berubah? Rasa takut. Takut jika berubah, dia enggak lagi mencintai saya. Karena setiap perubahan itu akan membawa dampak konsekuensinya, saudara. Coba kita buka 2 Raja-Raja 4 ayat 2 dan 6. 2 Raja-Raja 4 ayat 2 dan 6 di situ dikatakan apa? Dan Elisa berkata kepadanya, apakah yang dapat aku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang engkau miliki di rumah. Lalu dia berkata, hambamu ini tidak memiliki sesuatu pun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Kemudian ayat yang ke-6. Maka terjadilah ketika bejana-bejana itu sudah penuh, dia berkata kepada anaknya, berikan bejana lain kepadaku. Dan seorang anaknya berkata kepada ibunya, tidak ada lagi bejana lain, dan minyak itu berhenti mengalir, saudara. Artinya apa, saudara? Kalau saudara bilang sama Tuhan, aku sudah tidak sanggup menapung Tuhan, aku sudah tidak mau lagi berubah Tuhan. Kata Tuhan apa? Ya udah. Tuhan juga nggak memaksa, Tuhan memberi hak kebebasan. Maka stop sampai di situ berkat Bapak Yahweh, saudara. Tapi jika kita terus berubah, daya tampung kita itu akan diperbesar, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, orang yang tidak mau diubah adalah orang bodoh, saudara. Orang yang tidak mau mengizinkan Tuhan mengubah kehidupannya adalah orang yang stop akan berkat Tuhan, saudara. Orang bodoh tidak akan mendapatkan apa-apa di dalam kehidupannya, saudara. Sama seperti ketika kita diubahkan oleh Bapak Yahweh, ketika kita mau dibina oleh seorang gembala, maka gembala tersebut tidak akan menyesatkan kita, saudara. Gembala tersebut akan memperkenalkan nama Sang Pencipta itu yang benar, saudara. Karena banyak hamba Tuhan, banyak umat Tuhan tidak tahu, bahkan menghujat siapa nama pencipta langit dan bumi itu, saudara. Nah, kita harus bangga, saudara. Kita harus bersyukur kepada Bapak Yahweh karena kita diberikan hak terutama di dalam pengenalan akan nama Bapak Yahweh, saudara. Karena kalau kita sudah tidak mau berubah, ketika kita meninggal, di sana itu hanya ada 2 pintu, saudara. Pintu sorga dan pintu neraka. Kalau kita ada di depan pintu sorga, kemudian di depan pintu sorga ditulis dilarang masuk. Kemudian mau kemana, saudara? Apa
Apakah kita akan kembali ke dunia? Gak mungkin. Pasti kita akan ke pintu satunya, yaitu pintu neraka, saudara. Karena untuk bisa masuk dalam surga ada passwordnya, saudara. Wahyu 14 ayat yang pertama. Di dahinya ada nama bapaknya dan nama anaknya, saudara. Banyak orang Kristen yang gak tahu dan banyak orang Kristen yang masa bodoh. Nah, ini orang yang tidak mau diubahkan oleh Tuhan, makanya tidak akan mendapatkan apa-apa di dalam kehidupannya. Karena itu, saudaraku yang terkasih, saudara mau memilih yang mana? Ingin diubahkan oleh Tuhan dan meresponi panggilan Tuhan atau enggak, saudara? Hanya saudara sendiri yang dapat menjawabnya. Apapun pilihan saudara, yang penting kita punya niat untuk kita diubahkan, untuk kita berubah, saudara. Karena Bapa Yahweh menghendaki tiap kita itu berubah menuju kemuliaan kepada Bapa Yahweh, saudara. Amin, saudara. Amin. Sekian firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Bapa Yahweh yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, Toda Raba, untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa, yang Engkau taburkan melalui hamba-Mu ya Bapa. Berkati seluruh jemaat di tempat ini ya Bapa, agar semua berubah sesuai dengan yang Engkau kehendaki ya Bapa, sehingga terjadi pertumbuhan iman dan hidupnya menyenangkan Engkau ya Bapa. Demi nama Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, kami serahkan firman-Mu dan seluruh jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Meskipun hamba sudah berhenti berkata-kata, kiranya Roh Kudus terus berbicara di dalam kehidupan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk hambanya sudah menyampaikan firman ini. Lalu terima kasih untuk hambanya Bu Priscilla, hijau terus Bu. Nah, ya. Kalau dia suka warna hijau.